Ibarat peribahasa, ikan buruk mulai dari kepala. Seperti itulah kira-kira gambaran kebiadaban dan busuknya salah satu klan pengikut Shogun, pemenang pertempuran Sekigahara yang berada di alur cerita film ini. Berlatar belakang tahun 1635 ketika seorang ronin bernama Hanshiro mendatangi puri megah klan Naotaka, disambut oleh kepala punggawa bernama Saito yang nampak rada terpaksa mendengar laporan anak buahnya bahwa tujuan Hanshiro datang ke sana adalah untuk menjalani ritual sepuku. Setelah kejatuhan klannya, yakni Fukushima yang menyerah tanpa perlawanan, Hanshiro menjadi salah satu dari pengikut klan yang terdampak, memaksanya hidup terlunta-lunta. Jadi ronin tak berpenghasilan ditambah sulitnya mendapatkan pekerjaan, berujung jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Dengan alasan sudah tak sanggup menahan malu menjalani kehidupan seperti sekarang, ia berniat mengakhiri hidup dengan cara samurai sejati, minta izin untuk sepuku di halaman dalam puri megah itu. Tanpa bermaksud menghalangi niat Hanshiro, apalagi pada masa itu, jika satu puri dijadikan tempat menjalani ritual sepuku oleh para samurai, dengan istilah kasarnya harakiri yang artinya merobek perut sendiri, maka akan jadi suatu kehormatan pula bagi klan mereka. Di samping itu, Saito mengaku ikut berempati atas nasib Hanshiro, walaupun kalau dipikir-pikir, rasa empatinya omong kosong belaka kalau cuma manis di mulut saja. Kenapa dibilang demikian? Karena selanjutnya Saito menceritakan tentang seorang ronin yang juga berasal dari klan Fukushima. Pada musim gugur tahun sebelumnya, ia datang dengan permohonan yang sama. Pria muda bertubuh kurus kering yang mengaku bernama Chijiwa Motome itu kekeh minta bertemu dengan pemimpin klan terlebih dulu, membuat para punggawa muda yang dipimpin oleh Omodaka curiga bahwa Motome hanya berniat pura-pura sepuku, seperti halnya yang dilakukan beberapa ronin miskin belakangan ini. Setelah salah satu dari mereka dikasihani oleh penjaga gerbang sebuah klan, diberi uang, bahkan lanjut dipekerjakan. Sejak saat itu pula, para ronin lain berbondong-bondong mengemis berharap dikasihani dengan cara serupa, yakni berpura-pura mau sepuku demi mendapatkan uang. Dan sepertinya, Omodaka bersama rekan-rekannya mulai mempersiapkan sebuah rencana yang didukung oleh Saito. Tanpa mau peduli apa alasan ronin seperti Motome sampai rela mengemis menjatuhkan martabatnya sendiri. Yang jelas, sebagai upaya menghentikan kedatangan para ronin lain, maka Motome akan dijadikan contoh agar menimbulkan efek jera bagi yang lainnya dijebak supaya melakukan sepuku beneran. Alhasil setelah disambut layaknya tamu kehormatan, bahkan disuguhi kue apem yang nampak begitu lezat, Motome disuruh persiapan mandi serta ganti pakaian khusus yang sudah disediakan. Sementara Omodaka semakin curiga setelah semakin merasa dipermainkan oleh Motome. Setelah memeriksa pedang yang dibawanya, dan apapun itu akan terungkap kemudian. Yang pasti, ritual harakiri pun dipersiapkan, disaksikan para punggawa klan yang sebagian besar dari mereka adalah samurai muda, kecuali Saito yang selalu membangga-banggakan pengalamannya menjadi bagian dari pemenang dalam pertempuran Sekigahara. Sedangkan Motome yang awalnya nampak tenang berubah gelisah setelah mengetahui bahwa pemimpin klan ternyata sedang mengadakan kunjungan ke kota Edo. Harapan untuk bisa dikasihani mulai sirna, apalagi Saito menyudutkannya bahwa dia yang akan mewakili pemimpin klan memastikan Motome sepuku sesuai keinginannya. Omodaka ditunjuk menjadi Algojo yang akan bertindak sebagai orang kedua bersama rekannya Kawabe dan Matsuzaki sebagai asisten. Yang membuat Motome semakin gelisah, apalagi tatkala ia disarankan sepuku menggunakan pedangnya sendiri. Karena singkat cerita, tatkala Wakizashi itu dicabut dari sarungnya, saat itulah diketahui bahwa ternyata isinya cuma pedang bambu. Sebenarnya Saito masih sedikit punya hati, meski cuma bermaksud meminjamkan pedang tajam miliknya demi meminimalisir rasa sakit. Alih-alih peduli dengan alasan Motome, yang akhirnya jujur tentang permintaan terakhirnya, yakni memohon agar diberi uang 3 ryo untuk anak dan istrinya yang memerlukan pertolongan dokter.
Namun karena para eksekutor menganggap bahwa tindakan Motome yang merengek sungguh hina bagi seorang samurai, akhirnya Saito pun cuma bisa bungkam. Tatkala di tengah keputusasaannya, Motome kini sudah bulat dengan tekadnya untuk sepuku meski menggunakan pedang bambu. Tak bisa digambarkan dengan kata-kata, begitupun tak mungkin saya tampilkan sepenuhnya kengerian saat Motome bersusah payah harakiri menggunakan pedang bambu yang tentunya tak setajam pedang beneran, namun tetap dipaksakan. Yang pasti, arwah si iblis dari surga ke-6, Oda Nobunaga pun pasti minder apabila melihat kebiadaban mereka. Karena meski terkenal dengan kekejamannya, namun Nobunaga hanya bengis terhadap musuh dan pengkhianat di medan perang saja. Bukan semena-mena kepada orang miskin seperti yang dilakukan pria-pria yang berdiri di sana. Pria-pria yang mengaku sebagai samurai, menjunjung tinggi kode etik Bushido, bahkan membangga-banggakan simbol kehormatan klan, tapi tak satu pun dari mereka yang punya hati nurani. Walaupun akhirnya Saito yang pincang baru tersadar bahwa Omodaka seperti sengaja ingin melihat Motome menderita, sehingga Saito harus segera turun tangan untuk mengakhiri kesakitannya. Meski sudah ditakut-takuti dengan cerita mengerikan yang menurut Hanshiro itu justru sangat menyedihkan, namun tak menyurutkan niatnya untuk melakukan seppuku, bahkan dia menolak untuk mengenakan pakaian khusus yang ditawarkan Saito. Ritual harakiri pun kembali digelar, dan kini giliran Hanshiro yang memberikan kejutan. Sesuai kebiasaan, samurai yang akan melakukan ritual seppuku diperbolehkan mengajukan satu permintaan. Dan keinginan terakhir Hanshiro adalah Omodaka, kalau tidak Kawabe atau Matsuzaki yang menjadi algojonya. Namun yang mengherankan, ketiga samurai itu dikabarkan tak kunjung pulang sejak tadi malam. Alhasil kecurigaan Saito langsung tertuju kepada Hanshiro yang mengaku tak mau digantikan oleh algojo lain kecuali tiga samurai yang hilang tersebut. Mereka boleh saja marah dan mencurigainya, namun sebelum itu ia minta waktu untuk menceritakan kejutan kedua. Ketika kemudian Hanshiro mengaku bahwa ia sebenarnya punya hubungan sangat dekat dengan Motome, ronin yang dipaksa seppuku menggunakan pedang bambu itu. Kilas balik pun membawa kita ke masa lalu, kepada akar masalah sebagaimana saya bilang di awal, bahwa ikan busuk mulai dari kepala, tentang bagaimana awal mula para ronin miskin bisa berbondong-bondong jadi pengemis. Tepatnya 17 tahun setelah pertempuran Sekigahara. Klan Fukushima yang meski sudah berkoalisi dengan Shogun, namun pemerintah yang sekarang tetap saja mempersulit mereka. Tak dibiarkan berkembang, bahkan untuk sekedar merenovasi benteng saja tidak diizinkan. Para punggawa yang ngotot tetap melakukannya akan dicap sebagai pembangkang karena melanggar aturan Shogun. Sehingga di kemudian hari akan berujung petaka bagi mereka, terutama penanggung jawab klan bernama Jinai Chijiwa, sahabat dekat Hanshiro. Yang pada suatu hari, Hanshiro bersama putrinya yang kemudian akan diketahui bernama Miho, bertamu ke rumah Jinai Chijiwa yang punya anak lelaki bernama Motome, teman bermain Miho. 3 tahun kemudian, kedamaian klan Fukushima seketika sirna tatkala Shogun menjatuhkan hukuman kepada seluruh anggota klan yang dianggap melanggar aturan tetap ngeyel merenovasi benteng. Mereka diusir dari kampung halamannya sendiri seketika jadi pengangguran berjamaah, termasuk diantaranya Hanshiro juga Jinai Chijiwa yang kini sakit-sakitan di pengasingan. Dan karena semakin hari penyakitnya semakin parah tanpa punya biaya untuk pengobatan, menjelang ajalnya Jinai berwasiat agar Hanshiro mau merawat putranya. Sejak saat itulah Motome tinggal bersama Hanshiro yang untuk menghidupi keluarganya samurai itu mengandalkan keterampilannya membuat payung. Meski tentu saja jauh dari kata berkecukupan. Bahkan Hanshiro terkadang harus puasa asal anak-anak bisa makan. Hingga di satu kesempatan ketika Motome dan Hanshiro kembali dari pasar, kebetulan mereka lewat di depan gerbang Puri Megah klan Naotaka. Dengan polosnya Motome berharap suatu hari nanti ia bisa bekerja di puri itu, agar bisa membalas kebaikan Hanshiro yang telah merawatnya.
13 tahun kemudian, bisik-bisik tetangga mulai terdengar, meski di sini pelakunya adalah bapak-bapak tukang gosip. Ikut mengkhawatirkan keadaan Hanshiro dan putrinya yang kini udah tumbuh dewasa, tapi masih melajang. Bahkan di hadapan Miho yang kebetulan lewat, mereka belak-belakan menyarankan gadis itu segera bersuami agar mengurangi beban hidup Hanshiro yang semakin tua. Meski tentu saja Miho tak sepenuhnya mengandalkan bapaknya karena gadis itu juga bisa menghasilkan uang jajan dari hasil menyulam. Sementara Motome yang juga sudah tumbuh dewasa, kini menempati rumah tua peninggalan bapaknya. Bahkan di sanalah ia jadi guru baca tulis bagi anak-anak kampung. Sayangnya pada masa itu menjadi guru ternyata bukanlah pekerjaan yang menjanjikan. Terbukti tatkala Hanshiro yang udah panas kuping mendengar gunjingan tetangga, malam-malam ia menemui Motome melamar pemuda itu untuk putrinya. Meski terus terang Motome merasa tak layak jadi seorang suami, khawatir tak bisa membahagiakan istrinya nanti. Namun setelah Hanshiro meyakinkannya agar tidak merisaukan hal itu, asalkan mereka saling menyayangi, maka menikah sajalah. Hingga singkat cerita, tanpa diketahui kapan dan bagaimana bikinnya, beberapa bulan kemudian Miho melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Kingo. Kebahagiaan pun seketika menghiasi keluarga mereka, apalagi Hanshiro paling sumringah punya cucu pertama. Namun sayangnya, kebahagiaan itu hanyalah bertahan beberapa bulan. Berawal sejak Miho yang diketahui mengidap TBC, semakin hari kondisinya semakin memburuk. Dan penghasilan Motome sebagai guru tak cukup untuk membeli obat terus-menerus. Karena buat makan sehari-hari saja, gaji dia pas-pasan. Alhasil, satu persatu buku koleksi Motome mulai dijual. Hingga akhirnya kedua pedang berharga warisan bapaknya pun ikut dilelang. Dari sinilah terungkap kenapa Motome membawa pedang bambu saat mendatangi puri klan Naotaka. Sementara Hanshiro sebagai orang tua yang baik tentunya turut bahu-membahu alih-alih menyudutkan sang menantu atas kelemahannya. Justru ia merasa bersalah, apalagi ketika ibarat peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Tatkala 1 tahun kemudian, Kingo tiba-tiba demam tinggi. Udah 3 hari panasnya tak kunjung turun. Begitu juga dokter tak mungkin datang apabila tanpa uang muka 3 ryo. Yang jadi masalah, uang Motome juga Hanshiro sudah habis untuk mengobati Miho. Ketika tak ada lagi harta berharga yang bisa dijual, hari itu juga Motome berpamitan untuk ikhtiar mencari uang. Dan ia minta Hanshiro untuk menunggunya sampai sore hari. Tanpa mereka ketahui bahwa sebenarnya Motome mendatangi puri klan Naotaka, sedangkan Hanshiro semakin panik tatkala Miho nampak putus asa memaksa untuk menyusui Kingo. Karena tentu saja dengan penyakit yang dideritanya, Miho dilarang memberikan ASI kepada bayinya sendiri. Hingga hari mulai gelap, Motome tak kunjung kembali dan saat itulah tangisan Miho pecah setelah mengetahui bahwa bayinya berhenti bernafas dan tak bergerak lagi. Belum kering air mata Miho juga bapaknya, tiba-tiba 2 orang punggawa klan Naotaka datang membawa pulang Motome yang tentunya juga sudah tak bernyawa. Selain memberitahu bahwa Motome telah melakukan seppuku, mereka juga memberikan uang 3 ryo sebagai tanda simpati. Sejak saat itu tak ada lagi tangisan, berganti hening namun mencekam. Hanya sekilas saja Hanshiro sudah bisa menyadari bahwa kematian menantunya ternyata tidak sewajarnya seorang samurai yang melakukan seppuku. Ia pun segera menyusul para punggawa, memaksa salah satu dari mereka untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya. Sementara suasana semakin getir tatkala Miho mendapati kue apem di saku baju suaminya. Yang ternyata Motome sengaja tak memakan kue yang siang tadi disuguhkan, berharap bisa membawanya pulang untuk dimakan bersama anak dan istrinya. Hingga tatkala Hanshiro kembali, ia kini mendapati 3 jasad tergeletak setelah Miho bundir menggunakan pedang bambu yang sama dengan yang digunakan suaminya melakukan seppuku. Berbekal pedang panjang yang juga terbuat dari bambu milik menantunya,
Kini Hanshiro nekat untuk membuat perhitungan dengan orang-orang yang telah tega membuat Motome mati secara menderita. Ia punya cara tersendiri untuk membalas dendam, pastinya bukan untuk sepuku ataupun membuat mereka kehilangan nyawa. Yang jelas, meski sudah mendengar secara rinci apa alasan Motome mengemis, namun tetap saja hati Saito sekeras batu. Menganggap tindakannya benar, sedangkan Motome tetap dianggap hina. Saito mungkin pandai berbicara tentang kehormatan seorang samurai. Namun menurut Hanshiro, membiarkan Motome sepuku dengan pedang bambu, sama saja mereka tidak memiliki kehormatan itu. Maka dari itu, saatnya Hanshiro memberikan kejutan terakhir, yakni selain mengembalikan uang 3 ryo yang tak berguna lagi baginya, Hanshiro juga menunjukkan 3 ikat jambul khas samurai dari ketiga punggawa yang hilang. Simbol kehormatan samurai yang selalu mereka termasuk Saito bangga-banggakan. Kepala ketiga samurai itu masih utuh, namun mereka telah dibuat kehilangan muka, takut keluar, malu dilihat orang, hanya karena tak punya jambul simbol kehormatan lagi. Sementara mereka tak malu bertindak semena-mena terhadap seorang samurai seperti Motome yang di tengah keputusasaannya rela menghinakan diri demi diberi uang untuk berobat anak dan istri. Alih-alih sadar apalagi minta maaf, Saito yang semakin tersinggung malah menganggap Hanshiro sudah memberikan penghinaan besar. Dan kemudian Saito memerintahkan para punggawa untuk segera menghabisinya. Disinilah Hanshiro menunjukkan bahwa dia benar-benar samurai sejati, veteran perang Sekigahara yang meski menggunakan pedang bambu, namun terbukti di tangan orang yang tepat mampu mempermalukan satu persatu samurai muda yang mengeroyoknya menggunakan pedang beneran. Selain berhasil menunjukkan bahwa sedari awal pun dia tak takut mati, karena tentu saja sekuat apapun pedang bambu, lama-kelamaan akan patah juga apabila berkali-kali berbenturan dengan katana. Namun tujuannya mempermalukan mereka akhirnya sampai pada puncaknya ketika ia berhasil menerobos masuk ke ruangan tempat menyimpan baju jirah samurai, simbol kehormatan dan kebanggaan klan yang kemudian berhasil dirobohkannya. Dan akhirnya dengan tanpa beban, Hanshiro membiarkan para punggawa menyerangnya, mengantarkan dia menuju alam baka berkumpul dengan anak cucunya. Lantas apakah setelah kejadian itu Saito dan anak buahnya akan sadar dan memahami makna dari kehormatan Bushido yang sesungguhnya? Tentu saja tidak. Kecuali ketiga algojo yakni Omodaka, Kawabe, dan Matsuzaki yang akhirnya kembali untuk sama-sama harakiri. Namun tatkala si pemimpin klan yang bernama Ii Naotaka akhirnya pulang, ia pun ternyata sama berdebahnya dengan Saito. Hanya peduli kepada baju jirah samurai yang selalu mereka bangga-banggakan. Sebenarnya, film harakiri dapat dijadikan sebagai media sederhana untuk menguji kepekaan seseorang ketika melihat penderitaan orang lain. Jika tidak sedikit pun merasa terenyuh atau iba dalam hati, jangan-jangan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah kehilangan empati, seperti para samurai kejam dalam film ini. Tamat? Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bill, turunan Mandala pamit. Permios!